Oke guys, siapa di sini yang mungkin teman-teman punya helm yang udah cakep, terus juga yang udah keren, yang udah sporty. Ya, helm zaman sekarang tapi belum dipasang intercom. Pasti ada. Dan sekarang mungkin teman-teman yang klik video ini penasaran dengan intercom yang bakalan gue bahas ya. Di sini gue bakalan beberin untuk beberapa fitur dan juga beberapa tipe harganya. Dan di sini gue bakalan bahas 3 tipe di 2 brand ya. Yang pertama bakalan gue bahas mungkin tipe Motovis dan juga tipe Ritot. Jadi kalau mungkin teman-teman penasaran, jangan lupa like dulu dan kita lanjutin lagi. Oke, untuk tipe yang bakalan kita bahas hari ini ya, bakalan dibahas di konten ini bakalan tipe 2 brand yang bakalan kita bahas. Sebenarnya untuk brand ini memang brandnya sama ya antara Ritos dan memang untuk tipe Motovis yang bakalan gue bahas. Brandnya itu mungkin satu perusahaan, cuma beda merek aja. Yang bakalan gue bahas pertama kali mungkin tipenya tipe dari Motovis ini nih. Nah, di depan gue sekarang yang gue pegang sekarang ini tipenya tipe dari Motovis, namanya Motovis E1. Intercom yang Motovis E1 ini mungkin ya intercom yang cukup lama, mungkin ya 2 tahun kemarin, 2 tahun lalu lah ini udah launching. Cuma memang ini cukup menarik juga kalau dibahas lagi. Karena apa? Karena dengan harga yang sekian ya, dengan harga yang cukup worth it banget, dengan dana pelajar lah teman-teman bisa dapetin secara fiturnya lengkap banget lah. Ini yang Motovis E1. Nah, tampilnya kayak gini ya. Nah, dari segi tampilan Motovis E1 ini hampir sama banget kayak tipe Ritos. Cuma memang yang di sini yang Motovis E1 ini lebih desainnya dia lebih minimalis, nggak terlalu banyak aksen luar, nggak terlalu banyak warna. Karena juga untuk tipe yang ini cuma satu warna aja. Warnanya warna hitam aja cuy ya. Tampilannya simple. Di sini juga ada hampir mirip mungkin kayak di lihat-lihat mungkin hampir mirip banget kayak tipe Cardo, tau gak sih? Cardo tipe apa gitu gue lupa ya. Tipe Cardo. Dan memang berhubung ini juga satu perusahaan juga sama Ritos, jadi mirip, cuma beda tampilannya aja ya. Untuk di bagian segi dimensi ini cukup mungil, cukup bisa dibilang mungkin sporty juga. Di bagian atas ini ada tombol volume, ada tombol mode, terus juga di bagian bawah sini ada buat colokan si mikrofon, di bagian bawah sini ada buat ngecasnya juga. Dan ini pengecasan Type-C ya. Dan secara fitur untuk intercom yang tipe Motovis E1 ini ya, buat teman-teman yang mungkin mau beli ya tipe Motovis E1 ini belum tahu fiturnya. Fiturnya itu adalah mungkin udah double stereo speaker, udah ada peredam noise-nya juga. Terus juga memang udah multi band interconnection, jadi kalau mungkin teman-teman mau firing ke merek lain juga Motovis E1 ini udah bisa cuy. Ya anti air juga tentunya. Dan juga baterainya cukup badak juga nih bertahannya. Baterainya itu mungkin ya secara real time itu 12 jam, tapi kalau mungkin ya intercom ya baterai cukup kuat, nggak kayak TWS gitu ya. Dan ini mungkin bisa kalau secara real time-nya mungkin ya on terus tanpa mati, mungkin bisa 2 harian cuy. Cukup awet juga baterainya. Ini yang dari tipe Motovis E1. Dan untuk harga sendiri di tipe Motovis E1 ini harganya itu di harga, kalau harga resminya itu sekitar 400 ribuan ya. Yang mau tipe ini silahkan. Untuk fiturnya kayak gitu ya. Dan selanjutnya mungkin gue bahas tipe dari Ritos X3. Nah, tampilnya kayak gini. Dan kata gue juga apa? Hampir mirip, bukan hampir mirip, memang bentuknya sama banget. Bedanya mungkin beberapa aksen dan lampu RGB-nya ini kalau tipe dari Motovis ini di bagian tengah sini. Ada modenya, tombol lampu, dan modenya di sini lampunya nyalanya. Tapi kalau untuk Ritos X3 ini, nah si tombol lampunya itu di bagian atas ini. Tuh. Ini bisa digonta-ganti ya. Kalau dari tadi yang tadi tipe Motovis itu nggak bisa digonta-ganti warnanya, cuma lampu RGB dan juga warna biru. Kalau ini bisa digonta-ganti mau warna putih, warna biru, warna kuning, warna merah, mau dimatiin juga bisa. Jadi kalau mungkin mau dimatiin juga lebih hemat baterai ya. Jadi untuk fiturnya juga memang hampir sama. Yang tipe ini untuk fitur yang tadi gue sebut itu udah ada multi band, udah ada peredam noise-nya juga, double stereo speaker, anti air juga cuy. Dan baterainya ini cukup badak juga. Kalau yang tadi mungkin 12 jam, kalau ini lebih awet lagi ya, mungkin sekitar 15 jaman secara real time ya. Atau mungkin kalau mungkin disambungin mah ya mungkin 2-3 harian cukup kuat lah ya. Dan juga pastinya udah anti air ya tadi ya, udah anti air juga. Sayangnya ini mungkin nggak bisa multi band interconnection. Jadi kalau mungkin mau di-pairing ke merek lain yang tipe ini nggak bisa, harus sesama satu perusahaan lah antara Ritos dan juga tipe Motovis aja. Kalau mungkin mau disambungin ke yang Sena, ke yang Cardo gitu ya, atau IT itu nggak bisa. Yang ini cukup di satu perusahaan, mungkin ya Motovis sama Ritos aja gitu ya. Dan untuk jarak sendiri kalau yang ini di jaraknya itu 600 meter. Oh ya, yang tadi yang Motovis jaraknya di 500 meter ya, gue lupa nyebut. Yang tipe Motovis tadi 500 meter, kalau ini di 600 meteran, kurang lebihnya segitu ya. Nah, untuk tipe Ritos X5, kalau bisa dibilang ini lebih sporty lagi sih, lebih emang desainnya lebih kekinian lagi lah ya, lebih tajam dan emang lebih ramping juga kalau yang dibandingin sama Ritos X3. X3 ini lebih ke gede, gemuk, kayak Motovis ya, gede gemuk.
Kalau si Ritos X5 ini yang new design dia lebih gepeng gitu ya. Di bagian atas ini sama juga ada tombol volume sama kayak tipe yang lain, tombol volume, tombol buat ngangkat telepon atau mau nge-record di bagian bawah sini ada. Terus colokan buat si kabel handset atau mungkin kabel mikrofon, kabel speaker di sini ada. Kabel casnya di sini ada karetnya juga, ada pengamannya, jadi nggak bakalan kenapa-napa kalau kena hujan karena memang udah anti air juga. Terus tampilannya memang ini lebih cakep sih ya. Ada lampu RGB-nya, hampir mirip kayak tipe yang Motovis ya di tengah ya. Dan ini bisa dimatiin juga, tinggal dipencet aja tombol si gedenya ini 2 kali. Jadi dia bakal mati. Kalau mungkin mau dihidupin lagi, ini kondisi on ya, kondisi on. Kalau mungkin mau dihidupin lagi, tinggal pencet lagi 2 kali. Jadi dia bakal nyala lagi lampunya ya. Secara fitur lainnya, yang ini tentunya lebih lengkap. Dari kelengkapannya juga, kalau mungkin gua bahas di video kali ini mungkin dari segi fitur dulu aja. Kalau mungkin teman-teman yang penasaran dengan si kelengkapannya, nanti gua bahas di video yang lain ya. Untuk fiturnya, ini gue sebut di tipe fitur yang Ritos X5 ini memang lebih lengkap. Udah double stereo speaker sama kayak tipe yang lain, double stereo speaker, terus juga ada peredam noise, terus juga memang udah anti air juga, mau kecemplung, mau kerendam, mau mau dihujanin, ini udah pasti aman juga. Kemarin juga sempat gue tanya ke pihak Ritosnya, ini malah direndam pakai air Coca-Cola dan aman-aman aja ya. Jarak ini memang lebih jauh juga. Kalau yang tipe dari Motovis tadi di jaraknya mungkin 500 meter, Ritos X3 itu di 600 meter, kalau ini 1 kilo. Jadi 1 kilo itu sekitar berapa meter ya? 1 kilo berapa meter, Bi? 1 kilo 1000 meter. 1000 meter ya? Betul ya, 1000 meter. Jadi untuk Ritos X5 ini 1000 meter. Jadi bukan cukup lumayan jauh, kalau jalan kaki gempor, Cok. Ya. Kalau jalan kaki lu dari sini ke 1 kilo ke depan gitu ya, jalan kaki gempor. Ini cukup jauh juga jaraknya. Dan tentunya ini baterainya badak juga, sekitar mungkin di real time-nya mungkin di 15 jam atau mungkin 17 jaman ya. Tapi kalau mungkin setahu gua, teman-teman yang udah pernah gua tanya dan pakai Ritos X5 ini sebenarnya ini bisa bertahan mungkin katanya 3 harian secara nggak dicas sama sekali ya. Mungkin itu nggak langsung hidup terus selama 3 hari ya, pasti ada kondisi off-nya juga, tapi bisa bertahan mungkin ya. Lu nggak bakalan pakai helm terus kan selama 3 hari kan, pasti dilepas juga, pasti dimatiin juga, tapi itu bisa bertahan 3 harian. Dan pas daily reading lu isi intercom ini ya bisa digunain gitu. Dan enaknya juga ini udah menggunakan fitur multi band interconnection, jadi bisa di pairing ke merek lain. Jadi kalau untuk tipe Ritos X3 nggak bisa di pairing ya, tapi ada lampu RGB. Kalau Motovis E1 dia bisa di pairing ke tipe yang lain juga, yang penting sama-sama punya multi band. Bedanya mungkin kalau ini lebih simple aja ya tampilannya ya. Kalau yang ini memang ya tadi udah gue sebut juga udah multiband interconnection, bisa dipairing ke merek lain kayak Sena, IT, Cardo, BT, terus juga apalagi tuh Farani juga bisa ya. Jadi udah lebih lengkap lagi dan harganya juga memang lebih mahal. Ini kalau gue sebut satu-satu, yang Motovis tadi harga resminya sekitar 400.000 ya, mungkin ada yang menjual juga mungkin harga berbeda. Yang gue sebut harga resmi ya 400.000 untuk Motovis E1. Untuk si Ritos X3 itu harganya resminya di harga 459.000 ya. Jadi ini lebih mahal. Dan untuk yang X5 ini sekitar di harga 880.000 harga resminya ya. Terkadang kalau memang beberapa seller juga ya terserah mereka, ada yang mungkin harga lebih mahal atau mungkin lebih murah ya, tapi ya harga resminya segitu ya. Ya mungkin teman-teman penasaran juga antara mungkin tipe dari intercom ketiga yang gua sebut tadi, kalau mungkin mau di unboxing nanti gua coba unboxing dari video kali ini. Jadi gua cuma cuma mungkin compare dari segi harga fiturnya aja ya, dari segi harga dan juga segi fiturnya aja. Jadi kalau untuk tipe ya buat teman-teman yang cari intercom dengan budget pelajar, dua tipe intercom ini udah worth it banget. Dua tipe intercom ini udah worth it banget nih. Antara mungkin Motovis E1 yang harganya 400 ribuan atau mungkin tipe Ritos X3 ini di harga 459.000. Jadi ini udah worth it banget daripada beli TWS coy ya. Daripada beli TWS ya, mungkin kalau TWS lebih nyaman lah kalau mungkin buat nonton video, nonton YouTube, nonton TikTok, scroll TikTok ya. Ya real gitu ya. Dengerin musik itu lebih nyaman lah TWS kalau saat di rumah ya. Cuma kalau saat lu riding pakai TWS agak sakit di kuping sih, ngeganjel ya. Mendingan pakai ini. Kalau ini kan udah pasti baterai lebih kuat, anti air juga ya, ada tempat khusus buat speaker intercom juga. Jadi ini lebih multifungsi lah. Dan enggak juga kalau yang tipe intercom asli begini ya, kalau lu pakai buat riding nggak harus menggunakan koneksi internet kalau mungkin mau tersambung sama intercom yang lain gitu ya. Nggak harus menggunakan koneksi internet, nggak harus juga menggunakan koneksi Bluetooth. Jadi jaringannya stabil lah gitu ya.
Jadi untuk video kali ini segitu aja. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen dibahas secara lengkap banget untuk fitur, segi harga, atau mungkin dari kelengkapan ya, apa aja dari atau mungkin suaranya, nanti gua bahas di video selanjutnya ya. Jadi untuk saat ini gua coba compare dari segi fitur aja. Jadi buat teman-teman yang masih bingung antara mungkin mau beli tipe Motovis, Retos X3 ataupun tipe Retos X5. Ya sebenarnya kalau memang punya budget lebih mendingan X5 aja. Tapi 880. Tapi buat layering ini udah cukup banget sih. Ini udah cukup banget nih di tipe Retos X3 ini. Kalau mungkin mau check out, nanti untuk linknya mau belanja nanti linknya gua taruh di deskripsi. Di situ gua sematin yang harga resminya ya. Jadi biar teman bisa dapat harga lebih hemat, lebih murah. Biasanya kalau mungkin beli online bisa dapat potongan harga lah ya, potongan harga atau mungkin potongan diskon. Garis ongkir juga ya. Kalau mungkin mau check out nanti gua taruh di deskripsi. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dulu cuy.